Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dahlan muda yang saya banggakan, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua dahlan muda bisa mengikuti rangkaian kegiatan soft skill tahun 2024 ini. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan materi tentang takwa, amanah, dan adab sebagai pembelajar. Bahwa Universitas Ahmad Dahlan merupakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah atau PTMA dan juga merupakan amal usaha di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini Muhammadiyah memiliki visi, yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dari sini, maka diharapkan bahwa setiap mahasiswa memiliki dua hal yang pokok. Yang pertama adalah memiliki hati yang suci, dan yang kedua adalah berkembangnya akal sehat. Maka mahasiswa tentu diharapkan memiliki hati yang suci dan memiliki akal yang sehat. Dan kembali kepada visi pendidikan Muhammadiyah tadi, ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah akhlak mulia, dan yang ketiga adalah unggul di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, bahkan Universitas Ahmad Dahlan ya, dalam pengembangan karakter mahasiswa kemudian dirumuskan ya ke dalam satu kata, yaitu tangguh, takwa, amanah, gesit ya, gembira, ulet, dan humanis. Nah, maka mengetahui takwa ya, mengetahui amanah, dan yang ketiga adalah adab, ini menjadi keharusan bagi kita semua, bagi para mahasiswa. Yang pertama adalah takwa. Kita sering mendengar takwa itu adalah melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau kita merujuk pada kamus-kamus ya, di dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, takwa itu diartikan dengan hati-hati, dengan waspada. Bahkan kemudian takwa itu diartikan memelihara diri dari syirik, dari nafsu syahwat, serta menjaga dari segala siksaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Siksaan di dunia itu bisa dalam arti sakit, ataupun bodoh, ataupun miskin. Maka orang yang bertakwa, orang yang menjauhkan atau meninggalkan, memelihara dari sakit, bodoh, dan dari miskin. Dan juga tentu menjauhkan diri, waspada, hati-hati dari siksa di akhirat. Dan siksa di akhirat itu adalah satu saja, yaitu neraka. Nah, di dalam penjelasan takwa ini juga diartikan takwa itu diibaratkan menuruni bukit yang terjal. Seseorang jika dia turun dari bukit yang terjal, maka perilakunya dia harus hati-hati. Hati-hati dari terpeleset, hati-hati dari terkena batu, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran diberikan petunjuk bahwa takwa itu memiliki ciri-ciri. Nah, ini nanti diharapkan para dahlan muda, mahasiswa, para peserta soft skill tahun 2024 ini diharapkan memiliki sifat-sifat dari takwa ini. Yang pertama, seperti kita kutip di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua sampai yang keempat disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Bahwa takwa itu ada bentuk-bentuknya, ada ciri-cirinya. Orang yang bertakwa itu satu,
dia beriman kepada yang gaib, kepada yang gaib. Dalam Islam banyak sekali kita itu dituntut, ya, diberikan petunjuk-petunjuk tentang hal-hal yang gaib. Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ya. Bahkan pencipta adalah maha gaib. Maka percaya kepada hal yang gaib itu adalah sesuatu yang mutlak. Dilanjutkan yaitu orang yang bertakwa, sifat takwa ini yaitu mendirikan sholat. Sholat itu disebutkan dalam hadis Nabi menjadi pondasi, bahkan menjadi ukuran dari seorang muslim dengan yang tidak muslim. Orang muslim dengan orang yang kafir, yang membedakan itu adalah sholat. Maka sholat ini menjadi ciri dari orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 tadi juga memberikan petunjuk bahwa takwa itu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki, menyisihkan harta yang diperoleh. Bentuknya banyak sekali. Kita dalam Islam ini ada ibadah zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf. Banyak sekali bentuknya. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah lagi, tapi dalam ayat yang lain, ayat 177 disebutkan bahwa takwa itu juga memberikan atau ada ciri yang lain yaitu menepati janji. Jadi apa yang sudah kita ikrarkan, baik itu kepada sesama, kepada Allah, bahkan kepada diri kita, tentu halal yang baik maka harus dipenuhi. Dan yang terakhir bahwa takwa itu, sifat dari takwa itu adalah sabar. Sabar khususnya ketika menghadapi ujian. Dia tidak mudah putus asa. Bahkan di antara dosa yang terbesar di dalam Islam itu, di antaranya adalah bunuh diri. Bunuh diri itu adalah bentuk putus asa. Maka dalam Islam diharamkan bunuh diri itu. Yang kedua adalah amanah. Sebagai pembelajar tentu amanah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Amanah itu diartikan dapat dipercaya, menepati janji. Segala sesuatu yang dipikul atau ditanggung manusia berupa perbuatan maupun dengan perkataan, itu adalah amanah. Para ulama menyebutkan bahwa amanah itu ada amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang ditanggung manusia yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuknya? Bentuknya adalah mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Maka jika seorang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka sebenarnya dia telah menjaga amanah itu. Ada juga amanah kepada sesama manusia, sesama hamba. Bentuknya banyak sekali. Di antaranya yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian kita berbuat adil kepada sesama. Dan yang terakhir, aspek amanah itu adalah seseorang itu dia amanah terhadap dirinya. Ya, di antaranya adalah bagaimana kemudian mengendalikan keinginan-keinginannya, nafsu-nafsu, syahwatnya. Nah, bagi mahasiswa, bagi kita, tentu menjaga amanah ini memang sesuatu yang berat. Tetapi itu menjadi bagian dari ajaran agama Islam. Bagi mahasiswa bentuknya akan banyak sekali. Seperti misalnya memelihara titipan, mengembalikan titipan itu sebagaimana ketika barang atau benda itu dititipkan. Jadi tidak merusaknya, tidak menyalahgunakannya. Kemudian menjaga rahasia. Jika ada teman, ada saudara, atau siapapun yang menitipkan suatu pesan dan tidak diperbolehkan untuk menyampaikan kepada orang lain, maka jagalah sampai kapanpun, sampai kemudian diizinkan untuk dibuka rahasia itu. Termasuk juga bentuk amanah itu adalah menunaikan kewajiban dengan baik. Nah, sebagai mahasiswa tentu kewajiban yang mendasar adalah belajar. Jadi tugas utama dari mahasiswa adalah belajar. Maka kewajiban belajar itulah menunaikan dengan baik, itu adalah bagian dari bentuk amanah yang dilakukan oleh mahasiswa. Termasuk juga menggunakan semua karunia, menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jika kita masih diberikan kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya.
kita diberikan anggota tubuh ini dengan lengkap, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana fungsi, sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mata ini ya diperuntukkan untuk melihat yang baik, maka kalau kita menggunakan dengan baik untuk melihat hal-hal yang dibolehkan, yang dibenarkan, maka itu hakikatnya menggunakan nikmat Allah, nikmat atau karunia Allah dengan baik. Yang terakhir, dahlan muda yang saya banggakan, bahwa sebagai pembelajar juga harus memiliki adab, memiliki sopan santun, keramahan, kehalusan dalam menjalani hidup. Karena dengan adab ini, kita akan menjadikan pribadi yang taat, bahkan menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Sebagai mahasiswa, ada adab yang harus kita jaga. Pertama adalah tentu menjauhkan diri dari sifat sombong. Sombong itu hanya akan menghancurkan diri kita. Bahkan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk adalah kesombongan. Ilmu yang diajarkan adalah ilmu padi. Semakin orang memiliki ilmu, semakin banyak gelarnya, maka dia semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin berisi, semakin menunduk. Maka kesombongan itu harus jauh dari diri kita. Yang kedua, tentu adab yang harus kita perhatikan sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar adalah menghormati majelis ilmu. Bentuknya banyak. Di antaranya adalah bagaimana taat ya dengan apa yang sudah disepakati, baik itu di dalam kelas ya oleh kelompok-kelompok atau oleh satu kelas ataupun yang disepakati dalam kontrak belajar. Hadir tepat waktu itu juga menghormati majelis ilmu, mendengarkan dosen, mendengarkan guru, itu juga menghormati majelis ilmu. Yang berikutnya adalah menumbuhkan semangat literasi. Ini juga bagian dari adab yang harus dijaga oleh setiap mahasiswa. Tugas mahasiswa itu ada 3 saya menyimpulkan. Yang utama, membaca, menulis, berbicara. Semua itu harus diawali dengan membaca. Hari ini kita dikenalkan dengan budaya membaca yang harus kita tingkatkan. Maka semangat literasi ini harus kita tumbuhkan. Maka kita tidak boleh jauh dari buku, baik itu buku yang fisik maupun buku yang dalam bentuk file atau digital. Maka membaca ini menjadi sangat penting. Selanjutnya adab juga yang harus kita pegang, yaitu bagaimana kita terus menghormati, menghargai guru ataupun dosen sepanjang waktu. Mungkin guru kita, dulu kita punya guru ngaji, kita hormati sampai kapan? Ya sampai sepanjang hayat. Termasuk dosen yang menyampaikan materi-materi kuliah, kita harus menghormatinya. Berikutnya bagaimana kemudian adab ini juga dalam kita bermedia sosial, kita juga harus bijak. Bagaimana pola komunikasi kita dengan teman, tentu berbeda pola komunikasi kita dengan guru, dengan dosen. Bagaimana kita melakukan aktivitas bermedia sosial ini harus dengan etika, ya, misalnya menggunakan salam dengan tata cara bahasa yang baik, ya. Termasuk juga kalau kita ingin membagikan sumber-sumber informasi tentu harus dicek, harus kemudian dilihat bagaimana apakah ini informasi yang benar atau tidak. Jadi bermedia sosial kita juga harus baik. Dan terakhir tentu sebagai mahasiswa kita juga harus memiliki adab dalam berpakaian. Tentu berpakaian ini harus sesuai dengan ketentuan syariat, menutup aurat. Tidak hanya mengikuti model, tetapi aurat itu juga harus tertutup dengan baik. Termasuk juga dalam hal kewajaran, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Jadi berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat ini juga merupakan bagian dari adab kita sebagai pembelajar di Universitas Ahmad Dahlan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga sukses studinya hingga selesai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.